Kekecewaan di pihak Raffi sepertinya sedang terasa berlipat karena setelah permohonan gugatan pra-peradilan ditolak, secara otomatis Raffi masih harus menjalani rehabilitasi. Sementara di saat yang sama, Raffi sendiri kabarnya melihat teman-temannya sudah boleh pulang dan menjalani rawat jalan. Padahal mereka ikut ditangkap bersama Raffi juga menjadi tersangka dan hasil tesnya positif. Teman-temannya sudah dikeluarkan, Raffi belum dikeluarkan, ya namanya ini tidak adil, itu aja. Jadi pengadilan kalau nanti menentukan Raffi tidak bebas, ya berarti kalau buat saya ini tidak adil, itu aja. Saya sudah konfirmasi kepada teman-temannya itu. Ya kan kalau fakta-fakta bukti memang teman-temannya positif kan, sedangkan Raffi tidak positif. Pembantaran dilakukan 2 hari sebelum masa penahanan habis. Karena tahu tidak ada perpanjangan penahanan, direhablah dia supaya tidak bebas demi hukum. Ngerti ya? 2 linting ganja yang diterima itu dipegang oleh orang oknum-oknum BNN tanpa ada sidik jari, tanpa ada pembuktian bahwa itu milik dari Raffi. Bagaimana ini BNN mendapat 2 linting ganja, sementara polisi-polisi di luar BNN bisa dapat 1 ton ganja dan 350.000 ekstasi. Tanyakan sama BNN, kenapa yang positif sudah ada di luar, sementara Raffi negatif tetap dibiarkan di dalam. Mengapa Raffi tidak dibebaskan seperti teman-temannya? Inilah jawaban pihak BNN melalui pengacaranya. Rupanya BNN menilai atas pendapat daripada dokter di Lido bahwa memang yang 7 ini sudah waktunya udah diberikan rawat jalan. Ya saya pikir itu hak daripada dokter BNN. Di rawat jalan namanya, bukan dilepaskan. Bukan dilepaskan. Perlu diluruskan ya bahwa pertama begini, Raffi itu ditahan ya, biar clear nih. Sedangkan yang 6 itu tidak ditahan ya. Jadi pada saat yang 6 itu dikeluarkan, bukan dikeluarkan dari tahanan atau dilepaskan dari tahanan, karena nggak ada penahanan di dalam yang 6 ini. Karena yang 6 ini adalah pasalnya tadi yang disampaikan rekan kita, pasal 127 bagi penyalahguna itu dikenakan pasal 127 yang ancamannya maksimal 4 tahun, minimal 1 tahun. Sehingga sesuai dengan ketentuan KUHP itu nggak bisa ditahan. Sehingga berbeda, sama sekali berbeda dengan Raffi. Raffi sendiri pasalnya berbeda. Kalau yang 6 orang itu pasalnya hanya pasal 127. Ancamannya maksimal 4 tahun sehingga tidak bisa ditahan. Yang 6 orang di Lido dalam rangka dia adalah bukan dalam rangka penahanan, artinya tidak ada pembantaran. Sedangkan Raffi ini pasalnya selain 127, dia ada 111 dan 112. Tadi ada di dalam pertimbangan. Artinya apa? Saya tegaskan di sini, Raffi ditahan atas dasar pasal 111 dengan ancaman 12 tahun. Apa tuh Bang yang 111? Yaitu menyimpan, menguasai dan memiliki dan menyediakan barang-barang narkotika golongan 1. Raffi pasal 111, 112 ya itu berbeda pasalnya ya. Ancaman hukumannya juga berbeda. 4 sampai 12 tahun. Jadi ini makanya saya katakan sekali lagi, Raffi itu harusnya berterima kasih untuk direhab. Kenapa? BNN dalam hal ini penyidik punya 2 kewenangan. Bisa merehabilitasi, bisa juga menahan dalam pengertian menitipkan Raffi di rumah tahanan. Tapi kita ambil yang paling baik untuk memperbaiki, untuk supaya cepat Raffi ini bisa kembali pulih. Itu yang dilakukan, mestinya diapresiasi. Tapi ya sudah, kalau mereka melakukan perlawanan terus, nanti kita uji di pengadilan di pokok perkara. Saya pikir itu. Soal pasal 11 dan 112, tanyakan sama BNN, sejak kapan dengan barang bukti 2 linting ganja dibilang menyediakan tempat, menguasai tempat untuk narkoba. Kalau di dalam situ ada 2 karung ganja, jual beli itu mungkin itu pas. Kalau 2 linting ganja, udah berapa kali BNN menerapkan pasal 111, 112 untuk barang bukti 2 linting ganja. Bagaimanapun, soal rehabilitasi Raffi hingga kini terus menjadi perdebatan seolah tak ada habisnya. Kuasa hukum Raffi menilai sejak awal rehab merupakan keputusan keliru karena Raffi tidak teridentifikasi sebagai pecandu yang harus atau layak menjalani proses rehab. Tapi di sisi lain, pihak BNN bersikukuh rehabilitasi Raffi merupakan kewenangan mereka. Di samping surat pernyataan yang sudah ditandatangani paman Raffi. Belakangan surat itu memang dicabut, tapi keputusan rehab sudah terjadi dan dijalankan. Ya nggak boleh nolak, saya bilang tadi kan penyidik udah bilang berhak. Iya, sekarang justru itu ada langkah yang baik.
Makanya saya bilang kalau dari segi kewenangan penyidik bisa direhab, bisa ditahan. Dia statusnya kan ditahan 20 hari. Artinya bisa ditempatkan di rumah tahanan. Raffi pernah dicoba itu karena waktu itu gonjang ganjing pernah dimasukin di tahanan di belakang 3 jam. Kemudian nangis-nangis teriak-teriak. Itu yang jadi pertimbangan bahwa kasihan terhadap anak muda gitu ini, ya kan? Marilah dirujuk ke RSKU untuk kemudian diperiksa di asesmen. Nah, berdasarkan asesmen dari RSKU, kita menghargai itu, makanya kita lanjutkan kita rehab. Kita nggak pergunakan kewenangan kita untuk menahan dia, menempatkan dia di rumah tahanan. Sangat bisa dan sangat beralasan kalau BNN mau menempatkan Raffi di rumah tahanan, tapi itu kita nggak lakukan. Rehab adalah katanya Raffi ini perlu direhabilitasi. Kami akan minta, itu hak dari tersangka untuk diperiksa oleh dokter-dokter pribadi dia. Supaya kita adu nanti mana yang benar, mana yang tidak benar. Jangan ditolak nanti. Saya bilang nih, BNN, jangan tolak. Karena itu undang-undang yang bilang. Seperti hak untuk mengajukan saksi ahli, saksi yang meringankan, dan kunjungan dokter pribadinya. Nanti dia bisa juga bilang begini, kan saya lagi rehab, nanti-nanti aja dulu. Itu bukan hukum, itu kekuasaan. Akan seperti apa kelak nasib Raffi Ahmad? Mungkinkah pengadilan nanti membawa angin segar bagi anak muda yang aktif ini? Atau pasal-pasal yang dikenakan benar-benar membawa Raffi ke penjara? Entahlah, banyak pihak yakin Raffi layak untuk bebas. Salah satunya pengacara Hotman Paris Hutapea. Tapi kemarin Hotman punya cerita lain. Ia sedang bergembira karena sukses akademik yang dilewati anak sulungnya. Hotman pun memberikan hadiah 1 unit mobil super mewah seharga 7 miliar. Kisahnya setelah ini. Sementara Hotman Sitompul berjuang membela Raffi, Hotman Paris Hutapea yang juga kerap bersuara terkait kasus Raffi kemarin menggelar acara menghebohkan. Hotman menghadiahi anaknya yang lulus kuliah dengan sebuah mobil sport mewah seharga 7 miliar. Lalu setelah dulu sempat disebut sebagai manusia 30 miliar, benarkah kini Hotman Paris menyebut dirinya sebagai manusia 100 miliar?